Perkenalkan, nama saya Tri Ahriani Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kalor. Tahukah teman-teman apa itu kalor? Kalor atau panas merupakan sebuah energi yang mengalir karena adanya perubahan suhu dari benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor yang sering digunakan adalah kalori atau joule. 1 kalori setara dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Persamaan kalor, banyak kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dinyatakan dengan Q sama dengan M kali C delta T. Dengan Q, kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule. M, massa benda dalam kilogram. C, kalor jenis benda, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Yang satuannya joule per kilogram. Kalor jenis air, nilainya 1 kalori 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Kenalkan, nama saya Nurfadila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kapasitas kalor. Kapasitas kalor yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar M kg agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor ditentukan dengan rumus C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C. Dengan C, kapital adalah kapasitas kalor dalam joule Celcius. Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule. M, massa bendanya, satuannya kilogram. C, biasanya kalor jenis benda dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius. Delta T, perubahan suatu benda dalam derajat Celcius. Saya Eca Puspitasari akan menjelaskan perubahan wujud zat. Kalor dapat mengubah wujud benda padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepas kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyumbling, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal, atau perubahan gas menjadi padat. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Kalor lebur sama dengan kalor beku dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M kali L. Q kalor yang diterima, M massa benda, L kalor lebur, U kalor uap. Pada peristiwa menguap atau mengembung, besarnya kalor yang diperlukan pada peristiwa ini sama dengan M kali U, dengan U adalah kalor uap, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair sampai seluruhnya menjadi uap pada titik didihnya. Satuan kalor uap adalah 1 kg. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang azas Planck. Jika dua zat yang berbeda suhunya disatukan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor, sedangkan zat suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Peristiwa akan dikenal dengan azas Planck. Secara matematis, azas Planck dirumuskan dilepas sama dengan kita terima M1 C1 delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2. M1 C1 dikali T1 dikurang TC sama dengan M2 dikali TC dikurang T2. M1 massa benda bersuhu tinggi, M2 massa benda bersuhu rendah dengan satuan kilogram. C1 kalor jenis benda bersuhu tinggi, C2 kalor jenis benda yang bersuhu rendah dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. T1 suhu tinggi, T2 suhu rendah derajat Celcius, TC suhu campuran dalam satuan derajat Celcius. Kenalkan, nama
menjelaskan tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konduksi, di mana konduksi adalah perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel benda tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat. Benda yang dapat menghantar panas dengan baik disebut konduktor, seperti logam. Sedangkan penghantar panas yang buruk disebut isolator, contohnya kayu dan plastik. Contoh peristiwa konduksi di kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memanaskan salah satu ujung besi, maka ujung lainnya juga terasa panas. Banyaknya kalor yang berpindah setiap satu satuan waktu dihitung dengan rumus H sama dengan Q per T. H kali A kali delta T per R. Dengan H adalah laju perpindahan kalor dalam joule per sekon. Q adalah kalor yang berpindah atau merambat, satuannya joule. T adalah waktu dalam sekon. K adalah konduktivitas termal, bahan satuannya watt per meter Kelvin atau watt per meter derajat Celcius. A luas penampung, satuannya meter kuadrat. Delta T perubahan suhu dalam Kelvin. Sedangkan L adalah panjang batang, satuannya meter. Saya atas nama Nirmala Dewi akan menjelaskan tentang konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak naik turunnya air saat dipanaskan. Laju kalor yang mengalir pada suatu zat mengikuti persamaan berikut. H sama dengan Q per T sama dengan H A delta T. H kapital, laju perpindahan kalor joule per second. Q sama dengan sebesarnya kalor, satuannya joule. T waktu dalam second. H biasa, tetapan konveksi dalam watt per meter kuadrat Kelvin. A luas penampang, satuannya meter kuadrat. Delta T perubahan suhu dalam Kelvin.